Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada. Jumpa lagi sobat dengan channel. Jadi Eti. Kata lagi. Hai sobat-sobat semua. Ini kita bertemu ya. Bertemu lagi ya. Saya di depannya akun saya. Ini barusan dikuras sebagian ya. Dikurasnya ya ada yang 70%, ada yang 60%, ada yang 50%. Oh, kita intro dulu dah. Baik sobat-sobat semua, jadi ini akun saya ini udah dikuras ya. Ada yang dikurasnya 80%, ada yang 70%, ada yang 80%. Ini tadi saya kurasnya sekitar 30% ini ya. Yang ikan arwana ini juga 30%. Nah, jadi kita memasukkan airnya enggak sekaligus ya sobat ya. Artinya begitu kita kuras 80%, tidak dimasukkan air juga 80% langsung enggak. Nanti ikannya pingsan. Bahkan bisa mati kalau enggak bener gitu ya. Makanya saya sering bilang ke sobat-sobat semua, terutama nih sobat-sobat pemula, kalau kita menguras 80%, maka memasukkan air baru jangan langsung 80% juga, tetapi bertahap. 40% dulu, atau paling banyak 50% dulu lah ya. Nah, itu paling banyak dah. Tapi yang lebih bagus, yang lebih aman, ya 40%. Bagi setengah 50-50, 40% aja. Misalnya 80% ya, masukkan air 40%. Nah, nanti setelah 6 jam kemudian baru boleh memasukkan air 40% lagi. Baru full artinya ya. Nah, ini seperti saya nih. Ada yang di sebelah sini nih. Ini nih. Yang ini kan tadi saya kuras sekitar 80% tadi ya. Kemudian ini saya tambahkan sekitar 40%. Nah, ini akan saya tambah lagi 40%. Kemudian yang sebelah sini juga tadi sih ikan arwana cuman saya kuras sekitar ya 50%-an lah. 40% ya. 40%, saya tambah 20%. Nah, 20%-nya ini akan saya tambahkan lagi ya. Kemudian yang ikan diskus ini tadi saya kuras sekitar 30%. Tadi sudah saya tambah 20%, ini saya akan tambahkan lagi 10% gitu ya. Jadi saya sudah menyiapkan selangnya dan saya mau tambah airnya ya. Jadi yang sering saya lakukan sobat-sobat semua bila menguras itu tadi ya, untuk memasukkan air baru itu bertambah. Apa tujuannya Om? Tujuannya karena ikan akan menyesuaikan diri. Misal nih, suhu air ikan itu kan hangat misalnya ya. Kemudian kita ambil 80%, berarti tersisa 20% kan? Kita masukkan air baru ya. Nah, saya ini yang banyak yang bertanya nih. Saya memasukkan air baru itu bukan air endapan, tetapi air dari sumur langsung. Jadi ada keran sini. Ini ya. Ini ada selang nih, ya. Nah, selang ini nanti akan saya colokkan. Saya akan apa namanya? Ya pokoknya akan saya colokkan ke selang ke keran ya, ke keran dari air sumur langsung. Jadi saya nyedot air dari mesin pompa langsung ke bak gitu ya. Tapi di keran itu, nah saya masukkan selang ini. Jadi air yang langsung dari sumur langsung masuk ke selang ini, mengalirlah dia ke akuarium saya. Jadi airnya air baru langsung dari sumur. Nah, makanya ikan akan beradaptasi dengan air sumur yang baru tadi. Itu oksigennya, pertama, kadar oksigennya tentu berbeda dengan air yang biasanya dia tempati. Dua, suhunya. Suhunya tentu berbeda dengan air yang biasanya dia tempati. Sehingga adaptasi ikan dengan suhu air dan oksigen nanti itu tentu akan menyesuaikan sesuai dengan kadar ikan-ikan itu sendiri ya. Sehingga kalau kekuatan fisik ikan itu tidak terlalu kuat ya, tergantung karakter ikannya ya sobat ya. Tidak terlalu kuat, maka ikan itu akan lemes, megap-megap, pingsan, bahkan mati. Tetapi kalau ikan yang kuat seperti cana misalnya, cana kuat sih ya. Kalau cana dimasukkan air baru pun full dia tidak masalah. Tapi kalau arwana silver,
arwana Pino yang saya itu kelesak tuh ya, itu walaupun besar ya, tetapi daya tahan tubuhnya, penyesuaian dirinya terhadap air itu tidak sekuat dengan ikan cana ya. Seperti koki apalagi, seperti diskus jangan main-main. Mampis juga jangan main-main ya. Itu yang sering saya alami. Nah, kalau misalnya kita sudah terlalu memasukkan air yang lewat batas maksimal untuk dia beradaptasi, untuk dia menyesuaikan diri, maka ikan itu akan menggap-menggap lama sekali. Nah, kalau kita tidak bisa mengatasi, masih hantam terus misalnya masukkan air baru, tentu dia akan pingsan bahkan mati. Nah, kalau saya sudah melihat ikan itu sudah menggap-menggap, saya stop dulu. Artinya sudah batas maksimal. Dan yang saya lakukan, sobat-sobat semua, masukkanlah garam ikan sesuai dengan takaran. Membantu dia untuk cepat beradaptasi dengan air baru tadi. Nah, lama-kelamaan nanti dia sudah bisa menyesuaikan diri, akhirnya tidak megap-megap, dan itu baru bisa kita biarkan dulu ya. Nanti setelah 6 jam, nah baru kita masukkan air baru ya. Oke. Nah, ini saya akan memenuhi air-air yang kurang tadi dulu ya, sobat ya. Nah, mudah-mudahan sobat bisa menyimak apa yang saya jelaskan tadi. Nah, kalau selang yang tadi saya pegang itu sudah standby di kamar mandi, nah sekarang selang yang akan memasukkan air dari keran tadi, keran sumur tadi ke akuarium ya. Nah, ini dia sobat ya. Saya taruh di sini. Dan saya akan hidupkan airnya. Saya akan kucurkan dari keran air sumur ke selang akuarium ini. Nah, sobat, nih airnya sudah mengucur ya. Tuh, airnya sudah mengucur ya. Oke. Dan nanti kita akan fullkan dia sehingga penuh. Nah, jadi itu sobat ya, untuk memperlukan air di akuarium tersebut, dan kita siapkan garam untuk ikan beradaptasi atau menyesuaikan diri. Ini garamnya nih. Ya, ini garam ya. Kita masukkan saja. Ingat sesuai dengan takaran, jangan masukkan semua nih. Nanti jadi ikan asin dia. Oke. Oke, sudah. Garam, kita tunggu dia sampai full. Jadi salah satu fungsi garam ikan yaitu sobat ya, untuk membantu ikan beradaptasi, menyesuaikan diri dengan air baru ya. Kalau tidak ada garam, cepat-cepat dia menggap dia ya. Itu bahaya sekali. Ini sudah hampir penuh sobat. Kita nanti akan pindahkan ke ikan diskus. Oke. Ya, sudah penuh. Ini kita siap gayung ya. Siap gayung untuk memindahkan. Ya, caranya saya memindahkan begini sob. Ya, ya, langsung ke sini kayak gitu ya. Ini tinggal hanya butuh sedikit saja ya, kita tungguin. Nanti dia akan pindah ke, kita akan pindahkan atau memenuhi arwana yang masih kurang sekitar 15% ya. Ya udah penuh sob. Nih, pindahkan lagi ke ini gitu ya. Nah, garam ikannya tetap sob ya. Ini sob ya, garam ikannya tetap kita akan masukkan ke sini ya. Ya sesuaikan dia, kalau masuk misalnya 10% ya sekitar kira-kira untuk 10% aja kebutuhan garamnya untuk dimasukkan ke air akuarium. Sesuai dengan air masuk ya. Nih ya sobat ya. Nah, gitu ya. Nah, ini juga si arwana ini kita nambah sekitar 20%-an, 25%-an ya. Maka kita sesuaikan juga garam ikannya untuk memasukkan ke dalam air akuarium ini, oke. Ya. Takarannya ya nih ya. Ya ada.
Dengan begitu nanti bisa membantu dia beradaptasi. Kita tunggu sampai penuh sobat. Ya saya kira demikian ya yang bisa saya share di kesempatan ini. Mudah-mudahan sobat bisa mendapatkan informasi lah ya. Bagaimana cara kita memasukkan air baru ke dalam akuarium kita agar ikan kita tidak panik dan tidak pingsan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, sobat-sobat semua. Saya Heri Walau Mopik ila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.